Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Edi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut untuk melakukan pembahasan tentang materi yaitu VPN tunneling. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Di sini untuk VPN itu sendiri merupakan singkatan dari Virtual Private Network yang secara umum itu dapat digunakan ketika kita itu ingin mengakses sebuah jaringan lokal ataupun local area network melalui internet dengan menggunakan konsep yang bernama tunnel. Di sini untuk contohnya itu ketika terdapat suatu network dengan jaringan LAN ingin mengakses jaringan LAN lainnya. Jadi, pertama untuk setup topologi kita itu perlu menambahkan satu network sebagai penyedia layanan ataupun ISP di sini, dan di sini saya akan menggunakan tipe yaitu Cloud NAT. Bisa kita save saja. Dan kita juga perlu untuk menambahkan dua router dan juga dua perangkat PC sebagai klien. Kita tambahkan dua router terlebih dahulu di sini. Dan kita juga tambahkan dua perangkat PC yang nantinya akan berperan sebagai klien dari router kita. Setelah itu bisa kita atur terlebih dahulu. Dan kita akan menghubungkan untuk router ini terhubung langsung ke penyedia layanan ataupun network yang tersedia. Dan kemudian kita juga sambungkan setiap virtual PC kita langsung ke router yang dimana ini akan kita gunakan sebagai klien nantinya. Kemudian di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke setiap routernya, dan nantinya kita akan mencoba untuk hapus IP DHCP yang didapatkan dari network yang kita buat tadi, dan kita akan buat untuk IP DHCP-nya itu secara manual. Kita bisa masuk dulu ke router mikrotiknya. Di sini di dalam router satu terlebih dahulu kita bisa cek terlebih dahulu untuk IP address dari masing-masing routernya dengan command IP add, kemudian kita print. Dan di sini didapatkan untuk IP DHCP yaitu 10.0.137.140. Kita juga cek untuk router yang kedua, IP add print. Di sini IP-nya adalah 10.0.137.40.70. Dan di sini kita bisa masuk ke dalam aplikasi Winbox terlebih dahulu untuk masuk ke dalam routernya. Di sini bisa kita ganti IP-nya sesuai IP dari router tadi, dan kita bisa connect. Dan selanjutnya di sini kita perlu melakukan root terlebih dahulu terhadap perangkat kita, yaitu menuju ke aplikasi ataupun lab environment kita. Dengan cara kita itu melakukan peran administrator terhadap aplikasi command prompt yang terdapat di perangkat kita. Kemudian di sini bisa kita ketikkan itu add, kemudian kita masukkan IP dari router 1 sebagai contoh di sini. Kita bisa cek itu IP-nya 10.0.137.0. Kenapa di sini saya menggunakan titik 0? Yang bermaksud di sini bahwa nantinya itu semua IP yang memiliki network 10.0.137 itu bisa melakukan ataupun bisa terhubung ke perangkat kita, karena sudah saya tambahkan untuk menu root add di sini dengan menggunakan IP network dari IP DHCP yang diberikan oleh network yang terdapat di aplikasi environment PNetLab kita. Kemudian di sini kita ketikkan mask yaitu 255.255.255.0. IP gateway-nya kita menggunakan IP yang dimiliki oleh PNetLab kita yaitu 192.168.220.151. Kita bisa enter di sini, dan jika sudah terdapat tampilan oke, maka harusnya perangkat kita itu sudah bisa terhubung dengan environment PNetLab kita. Dan kita bisa coba untuk masuk ke aplikasi Winbox, dan kita bisa melakukan connect untuk dari Winbox kita itu ke IP router yang dimiliki oleh router kita. Di sini IP-nya adalah 10.0.137.40. Jika kita coba connect, maka di sini sudah bisa terhubung. Dan di aplikasi Winbox ini kita itu perlu untuk menghapus IP DHCP yang dimiliki oleh router kita terlebih dahulu. Jika dilihat di sini bahwa terdapat IP 10.137.140 dan terdapat keterangan DHCP yang didapatkan dari network kita, maka di sini kita perlu untuk menghapusnya terlebih dahulu, dan nantinya itu kita akan membuat IP-nya itu secara manual. Dan setelah kita hapus, kita bisa cek lagi IP-nya apakah sudah beneran terhapus. Dan jika sudah hilang seperti ini, maka selanjutnya adalah kita membuat IP sendiri secara manual, tetapi masih dalam network yang sama dengan yang dimiliki oleh network yang kita buat. Kita bisa langsung saja untuk melakukan command IP address, kemudian add address sama dengan, dan kita masukkan IP addressnya yaitu 10.0.137. Di sini saya akan menggunakan IP yaitu 161. Jangan lupa tambahkan prefixnya yaitu /24. Kemudian kita juga tuliskan interface yang akan kita gunakan yaitu adalah address 1. Setelah seperti ini bisa kita enter langsung saja, dan maka harusnya jika kita cek maka IP-nya itu sudah ada. Nah, kita sudah terdapat di sini sudah ada IP-nya. Kita bisa tambahkan untuk root dari gateway-nya yaitu dengan command IP root add gateway sama dengan, kemudian kita arahkan ke IP dari network yang kita miliki yaitu 10.0.137.1.
Kemudian kita juga perlu untuk menambahkan IP DNS set server, yang dimana ini berfungsi untuk menambahkan IP DNS yang nantinya akan kita arahkan ke IP DNS dari Google, yaitu 8888. Bisa kita enter. Dan kita lakukan juga hal yang sama untuk MikroTik ataupun router kedua kita. Kita perlu untuk menghapusnya terlebih dahulu dengan masuk ke Winbox, menggunakan IP-nya. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses, dan di sini kita bisa hapus untuk IP DHCP yang dimiliki oleh router ini. Dan kita bisa cek lagi di sini, dan sudah benar bahwa IP-nya sudah hilang. Maka kita akan lanjut untuk menambahkan IP-nya secara manual dengan IP address address, sama dengan kita tambahkan IP-nya yaitu 10.0.137.162. Kemudian interface-nya kita arahkan ke address 1. Bisa kita enter saja, dan kita juga tambahkan untuk root-nya yaitu IP root @gateway sama dengan kita arahkan ke IP networknya yaitu 10.0.137.1. dan kita juga tambahkan untuk IP DNS servernya yaitu IP DNS set servers sama dengan kita arahkan ke IP DNS dari Google yaitu 8.8.8.8. Dan di sini kita akan coba untuk mengecek IP addressnya dengan IP @print, dan sini sudah terdapat untuk IP-nya itu adalah 10.0.137.162 dan interface-nya itu mengarah ke address 1. Dan kita juga cek untuk di router satunya. Dan maka selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ping ke IP gateway dari network yang kita miliki yaitu ping 10.0.137.1. Dan di sini sudah bisa melakukan ping, dan juga kita akan coba melakukan ping ke google.com. Kita juga cek pada router yang satunya, kita melakukan ping 10.0.137.1 untuk melakukan ping ke gateway sudah bisa, dan juga kita coba untuk melakukan ping ke Google itu dengan ping google.com, maka di sini juga sudah bisa. Dan di sini kita akan langsung melanjutkan untuk melakukan konfigurasi EOIP, yang dimana untuk EOIP itu sendiri merupakan singkatan dari Ethernet over IP, yang dimana Ethernet over IP itu sendiri merupakan protokol pada router MikroTik yang berguna untuk membangun sebuah jaringan network tunnel antar router di atas sebuah jaringan yang menggunakan model TCP/IP. Dan di sini untuk membuat suatu tunnel EOIP, setiap perangkat router itu harus berada dalam satu network yang sama, dan juga nantinya untuk klien yang terhubung juga terhadap masing-masing router. Dan kita akan coba untuk melakukan konfigurasi. Di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi terhadap router satu terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke aplikasi Winbox dengan menggunakan IP-nya yaitu 161. Kita bisa connect, dan kita bisa more, kemudian new Winbox, dan kita juga masuk ke router yang kedua yaitu dengan IP 162. Dan di sini kita akan coba untuk pada router satu terlebih dahulu. Kita akan melakukan konfigurasi untuk EOIP tunnelnya yaitu pada menu interface di sini. Dan di sini kita bisa langsung pergi saja ke menu EOIP tunnel, dan di sini bisa kita add saja untuk new interface. Dan di sini kita biarkan saja untuk namanya, dan kita akan langsung saja untuk berfokus pada remote address di sini. Untuk remote addressnya itu kita akan isikan untuk IP dari router kedua yaitu 10.0.137.162. Dan untuk tunnel ID-nya di sini kita perlu isikan, dan perlu diingat bahwa nantinya untuk tunnel ID ini jika ada setiap perangkat yang terhubung, sebagai contoh di sini yaitu untuk addressnya adalah dari router 2, maka nanti router 2 itu juga harus memasukkan tunnel ID yang sama seperti yang saya buat di router 1 ini. Dan kita bisa langsung apply saja, kemudian kita oke. Dan kita juga akan tambahkan yang terdapat di router kedua kita. Kita akan pergi ke bagian menu interface, kemudian kita akan langsung tambahkan untuk menu add dari EOIP tunnelnya. Remote addressnya kita itu akan masukkan IP dari router yang satunya yaitu 10.0.137.161, dan kita akan gunakan tunnel ID yang sama yaitu 160. Kemudian bisa kita langsung apply saja dan kita oke. Dan di sini kita akan coba melakukan ping terhadap IP antar router yang dimiliki. Kita coba ping ke IP router 2 melalui router 1 yaitu dengan ping 10.0.137.162. Sini untuk router 1 sudah bisa, dan maka harusnya untuk router 2 itu juga sudah bisa melakukan ping ke router 1. Ping 10.0.137.161. Dan untuk router 2 juga sudah bisa untuk melakukan ping ke router 1. Setelah kita selesai untuk melakukan konfigurasi EOIP tunnel untuk router tiap-tiap router, maka selanjutnya kita akan lanjutkan untuk melakukan konfigurasi supaya nantinya itu setiap klien yang dimiliki oleh masing-masing router itu akan bisa saling terhubung. Dan nantinya untuk menghubungkan setiap router dan juga setiap klien yang dimiliki oleh masing-masing router, kita itu perlu menggabungkan header yang mengarah ke klien dan tunnel untuk secara sekaligus supaya nantinya itu PC
klien yang terhubung ke masing-masing router. Jika ingin saling terhubung, itu bisa melalui interface tunnel yang kita buat ataupun kita miliki. Kita bisa masuk ke router pertama terlebih dahulu, atau ke router 1. Kita bisa buat untuk interface bridge, yaitu pada menu bridge. Kemudian di sini bisa kita add new interface dan bisa kita apply saja, kemudian kita langsung oke. Dan di sini kita fokus pada menu port dan kita tambahkan new port di sini. Dan untuk interface-nya itu kita arahkan ke interface yang mengarah ke klien, yaitu adalah Ether 2. Dan juga kita tambahkan port yang mengarah ke interface tunnel yang kita buat sebelumnya. Dan kita juga perlu untuk melakukan hal yang sama untuk router 2-nya. Kita bisa masuk ke menu bridge, kemudian kita add new interface untuk bridge-nya, kita langsung apply saja, kemudian kita oke. Dan kita juga perlu untuk menambahkan ports-nya, yaitu Ether yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2, kita apply kemudian oke. Dan kita juga tambahkan lagi untuk Ether yang mengarah ke tunnel, yaitu EIP tunnel 1 seperti ini. Bisa kita apply kemudian kita oke. Dan selanjutnya di sini kita itu perlu untuk melakukan konfigurasi IP address untuk masing-masing PC klien. Kita bisa coba untuk langsung melakukan konfigurasinya, yaitu dengan IP. Kemudian di sini kita akan gunakan IP yaitu 10.0.137. Oke, di sini setelah kita tadi sudah membuat untuk interface bridge yang mengarah ke klien kita, di sini kita bisa melakukan konfigurasi untuk IP address dari kliennya, itu dengan command IP, lalu kita masukkan IP-nya, dan jangan lupa tambahkan prefix di belakangnya itu /24. Dan juga lakukan untuk di kedua PC, kita berikan IP, lalu kemudian kita itu harus mencoba untuk melakukan ping antar IP dari PC klien yang kita konfigurasi tadi. Dan di sini bisa terlihat bahwa saya itu sudah bisa melakukan ping tanpa adanya menambahkan gateway, karena memang dasarnya kita itu belum membuat gateway di dalam router 1 dan router 2. Nah, tapi kenapa kita bisa melakukan ping untuk antar PC ini? Karena kita itu sudah menggunakan interface bridge yang digunakan pada interface tunnel yang kita miliki. Dan selanjutnya, jika kita perhatikan di sini, kita itu masih bisa belum terhubung ke internet untuk PC-nya, maka kita akan membuat supaya klien ini bisa terhubung ke internet juga. Dan di sini kita itu baru perlu untuk menambahkan IP address di dalam router yang mengarah ke klien. Kita bisa masuk ke menu IP kemudian addresses, dan di sini kita bisa tambahkan address baru kita masukkan di sini untuk IP yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke Ether 2, yaitu 192.168.1. Jangan lupa tambahkan /24 dan kita ubah interface-nya itu yang mengarah ke Ether 2. Dan jangan lupa di sini juga untuk interface-nya itu kita harus menggunakan interface bridge, karena tadi kita itu sudah menyeting bahwa interface yang bisa terhubung ke klien adalah interface bridge yang terhubung juga ke interface tunnel, maka kita bisa gunakan interface bridge. Bisa kita apply kemudian kita oke. Dan kita lakukan juga untuk router yang kedua, kita bisa tambahkan IP yang mengarah ke klien yang nantinya akan digunakan sebagai gateway oleh klien, yaitu 192.168.16.2 kemudian /24, dan interface-nya kita ganti menjadi bridge. Kemudian bisa kita apply dan oke. Dan kita juga perlu untuk melakukan pengaturan firewall untuk NAT-nya, supaya nanti untuk setiap klien yang terhubung ke router kita ini bisa melakukan akses ke internet. Di sini bisa kita masuk ke IP firewall, kemudian kita add new NAT rule. Dan pada bagian general di sini untuk chain-nya kita biarkan tetap, yaitu srcNAT. Kemudian out interface kita itu arahkan ke Ether 1 yang mengarah ke network yang kita miliki. Dan untuk action di sini kita bisa perlu mengubahnya menjadi mass curate. Setelah itu bisa kita apply kemudian oke. Kita juga lakukan untuk router yang kedua. Kita bisa menu ke IP, kemudian firewall, kemudian kita pada bagian NAT kita add new NAT rule, dan di sini C-nya adalah srcNAT, out interface-nya kita arahkan ke Ether 1, dan action-nya adalah mass curate. Kita bisa apply kemudian oke. Setelah itu bisa kita kembali lagi ke PC kita, dan kita akan coba untuk menambahkan gateway dari routernya. Pada bagian IP, setelah kita menuliskan IP-nya, kemudian kita tambahkan di belakangnya yaitu gateway 192.168.16.1 dan /24. Kita bisa enter. Kemudian jika kita tambahkan untuk IP DNS dari Google yaitu 888. Dan setelah itu bisa kita cek IP-nya dengan command show IP. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk IP-nya adalah 192.168.16.11. Gateway-nya itu mengarah ke router yaitu 16.1, dan DNS-nya kita gunakan IP DNS dari Google. Dan jika kita coba ping untuk ke Google, maka klien ini sudah bisa terhubung ke internet melalui router 1 yang sudah kita atur untuk firewall NAT-nya itu merupakan mass curate. Kita juga lakukan konfigurasi yang sama untuk PC kedua. Kita tambahkan gateway-nya terlebih dahulu yaitu 192.168.2/24. Kemudian kita tambahkan IP DNS Google yaitu 8.8.8 dan kita cek dengan command show IP. Maka kita bisa langsung coba melakukan ping Google.
Dan kita akan coba untuk melakukan ping ke IP dari PC sebelahnya, yaitu 192.168.16.11. Dan untuk ping antar PC juga sudah berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung untuk melakukan pembahasan tentang PPTP ataupun point to point protokol, yang dimana point to point protokol ini merupakan suatu protokol konfigurasi untuk menghubungkan dua jaringan local area network dengan network yang berbeda. Jika tadi kita itu menggunakan EOIP, itu syaratnya untuk kedua jaringan harus berada dalam network yang sama, dan sedangkan untuk PPTP ini kita bisa gunakan pada jaringan network yang berbeda. Di sini kita bisa langsung masuk konfigurasi saja. Kita akan mulai pada router 1 terlebih dahulu, dan kita akan buat IP address baru yang nantinya akan kita jadikan sebagai DHCP server untuk mengarah ke klien. Kita bisa buat address baru di sini, yaitu 192.168.16.1 kemudian /24, dan header-nya kita arahkan ke header 2. Kita bisa apply, kemudian kita oke. Kemudian kita perlu untuk melakukan konfigurasi DHCP server, itu pada menu IP, kemudian DHCP server. Ini bisa kita pilih untuk menu DHCP setup, dan kita pilih interface-nya itu yang mengarah ke header 2. Kemudian juga kita perlu untuk melakukan konfigurasi yang sama untuk router kedua, yaitu pertama kita perlu untuk membuat IP address baru dan mendisable address yang lama. Di sini kita disable terlebih dahulu untuk interface yang bridge, dan kita akan tambahkan address baru, yaitu 192.168.17.1/24. Interface-nya kita arahkan ke header 2, kemudian bisa kita apply dan oke. Kemudian kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, dan kita akan buat supaya router ini menjadi DHCP server. Kita bisa DHCP setup, kemudian header-nya kita arahkan ke header 2, kemudian bisa kita next saja semuanya sampai muncul output setup has complete successful. Maka setelah itu harusnya DHCP server yang kita buat itu sudah bisa. Dan kita akan kembali ke PC kita, dan kita akan coba untuk melakukan request IP DHCP dengan komen IP DHCP. Dan maka akan muncul tampilan Dora yang menandakan bahwa request IP DHCP yang kita lakukan itu sudah berhasil. Dan di sini didapatkan IP yaitu 16.254. Dan kita juga akan lakukan untuk PC kedua kita akan lakukan request IP DHCP. Dan juga sudah muncul tampilan Dora, maka IP yang didapatkan adalah 17.254. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk PPTP servernya, yaitu dengan cara kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Dalam router 1 kita bisa pergi ke bagian menu PPP. Kemudian di sini kita cari PPTP server. Dan di sini bisa kita enable untuk PPTP servernya, kemudian kita apply dan oke. Selain itu di sini kita itu perlu membuat yang namanya PPTP secret. Kita bisa add di sini pada bagian menu secret. Dan di sini akan ditampilkan kita itu harus membuat yang namanya new PPP secret. Dan di sini bisa kita tambahkan saja untuk keterangan nama dan passwordnya. Kita bisa memberikan nama dan password. Kemudian untuk service-nya kita harus ganti di sini menjadi PPTP. Kemudian local address-nya di sini kita bisa masukkan untuk IP address dari interface tunnel yang ingin kita buat sebagai IP yang dimiliki oleh router 1 ini. Di sini saya akan memberikan IP untuk router 1 ini yang mengarah ke interface tunnel adalah 10.10.10.1, dan kemudian untuk remote address-nya itu adalah lawan dari interface yang kita gunakan ini. Jadi untuk di router 1 untuk IP tunnelnya itu nantinya akan mendapatkan IP 10.1, dan untuk router kedua di dalam interface tunnelnya itu akan mendapatkan IP 10.10.10.2. Dan di sini jika kita lihat bahwa passwordnya itu masih tidak terlihat, dan jika kalian ingin membuatnya bisa terlihat, pergi pada menu setting, kemudian kita uncentang untuk hide passwordnya, dan sudah bisa ditampilkan untuk passwordnya di sini. Setelah itu bisa kita apply dan oke. Dan kemudian untuk router kedua kita itu tidak akan menggunakan PPTP server, melainkan kita itu akan menggunakan PPTP client. Kita pergi pada menu PPP, kemudian bisa kita klik tanda di sini dan kita cari yang namanya itu PPTP client. Dan kita akan berfokus di sini pada menu dial out. Di sini untuk bagian connect-nya itu kita arahkan ke IP static yang dimiliki oleh router 1, yaitu 10.0.137.161. Untuk usernya kita samakan seperti yang kita buat di router 1 tadi. Bisa kita cek di sini. Untuk usernya adalah PPP Weko.
kita bisa samakan untuk user dan passwordnya seperti yang ada di router 1. Kita bisa tuliskan sini pptp strip pratama. Untuk passwordnya kita bisa isikan juga sama seperti yang ada di router 1, dan jika kita ubah untuk uncentang maka passwordnya akan ditampilkan di sini. Bisa langsung kita apply saja, kemudian kita oke. Maka di sini sudah ditampilkan untuk keterangannya adalah R, yaitu running. Dan jika kita cek pada router 1 juga, maka seharusnya untuk di router 2 sudah bisa terhubung ke router 1 melalui interface tunnel. Dan di sini jika kita cek untuk IP address dari masing-masing router, maka sudah akan ditampilkan untuk IP yang memiliki keterangan D ataupun DHCP, yaitu yang mengarah ke interface PPTP. Di router 2 itu sudah ada adalah IP-nya 10.2 yang mengarah interface-nya itu ke tunnel. Dan untuk router 1 juga harusnya sudah ada jika kita cek. Dan di sini sudah ada juga yaitu keterangannya DHCP dengan IP 10.1 yang interface-nya itu mengarah ke PPTP. Dan maka untuk pengecekan di sini kita bisa melakukan ping untuk IP antar interface tunnel yang dimiliki oleh masing-masing router. Jadi di sini jika untuk router 1 itu adalah IP-nya 10.1, maka kita akan melakukan ping ke IP tunnel dari router 2 yaitu dengan IP 10.2. Jika kita ping 10.10.10.2 untuk dari router 1 ke router 2 melalui tunnel sudah bisa, dan dari router 2 kita akan coba 10.10.10.1. Kita enter, dan untuk tunnel dari router 2 ke router 1 juga sudah bisa. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan membuat supaya konfigurasi IP tadi itu menjadi statik dengan cara melakukan static routing di router 1 kita. Dan nantinya kita juga akan melakukan tes untuk koneksi dari setiap router. Di sini kita bisa masuk dulu ke router 1 dan kita bisa ketikkan perintah yaitu IP route add, kemudian kita masukkan dst strip address sama dengan, dan maka kita itu akan memasukkan IP dari router 2 yang nantinya itu akan berfungsi supaya router 1 kita itu sudah bisa melakukan routing secara statik ke router 2. Kita masukkan IP dari router 2 yaitu 192.168.17.0, dan ini merupakan IP yang mengarah ke jaringan klien yang dimiliki oleh router 2. Jangan lupa tambahkan /24, kemudian kita tambahkan gateway-nya karena ini dari router 1 yang terhubung ke router 2. Maka gateway-nya itu harus melewati interface tunnel yang dimiliki oleh router 2 yaitu dengan IP 10.10.10.2. Bisa kita enter, dan di sini bisa kita cek dengan command IP route print. Dan di sini sudah ditampilkan untuk IP dari DST address-nya yaitu yang 192.168.17.0 dengan melewati gateway dari 10.10.10.2 dengan keterangan yaitu aktif static. Kita juga lakukan konfigurasi yang sama untuk router kedua. Untuk pada bagian UI kita bisa pergi ke menu IP, kemudian kita cari bagian routes. Nah ini routes. Dan di sini bisa kita tambahkan untuk DST address-nya itu kita arahkan ke router 1 itu 192.168.16.0/24 yaitu IP dari klien yang dimiliki oleh router 1, dan gateway-nya kita akan arahkan mengarah ke IP tunnel yang dimiliki oleh router 1 yaitu 10.10.10.1. Setelah itu bisa kita langsung apply saja dan kita oke. Dan maka di sini sudah ditampilkan untuk keterangan dari routing statik yang kita buat barusan yaitu yang mengarah ke jaringan 16.0 dengan melewati gateway IP tunnel yaitu 10.1 dengan keterangan aktif statik. Dan maka selanjutnya kita akan coba melakukan ping antar PC yang dimiliki. Kita akan coba melakukan ping dari router 1. Kita akan coba melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu dengan command ping yaitu 192.168.17. Kita bisa cek IP-nya berapa. Itu 17.254. Bisa kita tuliskan di sini 254. Bisa kita enter saja, dan maka sudah bisa terhubung untuk PC 1 ke PC 2, dan kita coba sebaliknya juga yaitu ping 192.168.16.254. Jika kita enter, maka antar PC juga sudah bisa untuk saling terhubung dan bisa saling melakukan ping. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pembahasan dari L2TP. L2TP itu sendiri merupakan layer 2 tunnel protokol yang dimana dari namanya saja sudah jelas yaitu protokol tunnel yang bekerja pada layer 2 dari sebuah jaringan. Itu digunakan untuk membuat koneksi virtual, yaitu yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi ataupun yang biasa disebut VPN, dan untuk mengamankan jaringan secara jarak jauh ataupun untuk menghubungkan beberapa jaringan. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa langsung pergi ke menu PPP,
Kemudian kita cari yang namanya itu adalah L2TP server. Ini L2TP server, kita bisa enable dan kita apply, kemudian kita oke. Dan untuk konfigurasinya kita bisa langsung menuju ke menu PPP, kemudian kita cari yang namanya L2TP server, bisa kita enable di sini. Dan pada menu bagian use IPsec bisa kita yes seperti ini. Dan untuk IP secretnya bisa kita tuliskan password yang nantinya akan kita pergunakan. Kemudian bisa kita apply dan oke. Setelahnya kita bisa pergi pada bagian menu secret dan kita tambahkan di sini. Kita bisa beri nama keterangan dahulu yaitu L2TP. Kemudian untuk passwordnya kita samakan seperti tadi. Itu adalah ini. Kita bisa masukkan password di sini. Dan untuk service-nya kita itu pilih yang L2TP karena di sini kita akan coba untuk menggunakan L2TP. Kemudian untuk local address-nya itu kita bisa tambahkan IP dari router ini. Kita bisa tambahkan IP yaitu 192.168.16.1. Dan untuk remote address-nya kita tambahkan juga yaitu 192.168.16.2. Kemudian bisa kita apply dan kemudian kita oke. Dan selanjutnya pada router 2 kita juga kita akan pergi ke bagian menu PPP. Kemudian di sini kita akan add new interface untuk yang L2TP client. Kita bisa tuliskan di sini untuk keterangannya dan kita akan fokus pada menu dial out-nya. Untuk connect-to-nya kita itu arahkan untuk IP statik dari router 1 yaitu 10.0.137.16.1. Dan kita samakan untuk usernya dan password itu sesuai dengan yang kita buat di router 1 kita yaitu L2TP. Kita juga samakan passwordnya dan profilnya juga kita samakan seperti yang ada di router satunya. Kemudian di sini bisa kita centang untuk bagian use IPsec dan untuk IPsec secretnya kita masukkan password yang kita buat sebelumnya. Setelah itu bisa kita apply dan oke. Dan maka setelah terdapat keterangan running seperti ini, maka harusnya itu sudah ada untuk IP address yang mengarah ke interface tunnelnya. Jika kita cek di sini maka sudah ada keterangan IP untuk DHCP yaitu yang mengarah ke interface L2TP dengan IP 16.2 dan di router 1 juga harusnya itu sudah sama. Jika kita cek ada keterangan IP DHCP baru yaitu dengan IP 16.1 tapi mengarah ke interface L2TP. Maka di sini kita akan coba untuk melakukan ping antar interface IP dari interface tunnel yang barusan kita buat yaitu dari interface L2TP. Jadi kita ping 192.168.16.2 karena ini kita mengarah ke router 2 maka kita melakukan ping ke 16.2. Kita bisa enter dari router 1 ke router 2 sudah bisa. Dan jika kita cek untuk router 2 ke router 1 ping 192.168.16.1 maka untuk dari router 2 ke router 1 juga sudah bisa. Dan selanjutnya di sini kita juga akan langsung untuk melakukan tes koneksi dan juga akan melakukan routing statik untuk router supaya nanti IP-nya itu tidak berubah-ubah. Di sini kita bisa menu ke Winbox pada router 1. Kita cari pada bagian menu IP kemudian routes. Kita akan melakukan routing secara statik di router 1 ini. Kita bisa tambahkan new route. Kemudian untuk DHCP address-nya itu kita arahkan ke router 2 ataupun ke jaringan lainnya yang dimiliki oleh router 2. Yaitu dengan IP 192.168.17.0/24 dan untuk gateway-nya di sini kita akan gunakan IP dari untuk gateway-nya kita itu harus mengarahkan gateway-nya ke IP tunnel yang kita buat barusan. Yaitu di sini jika kita dari router 1 ingin masuk ke router 2 maka kita itu akan melewati interface tunnel dengan IP 172.16.16.2. Karena terhadap tunnel yang dimiliki oleh router 2 itu memiliki IP 16.2. Dan maka sudah terdapat keterangan yaitu active static dan pada router kedua juga kita perlu untuk menambahkan route list-nya sama seperti yang kita lakukan di router 1 pada bagian menu routes. Kemudian kita bisa masukkan untuk DHCP address-nya yaitu 192.168.16.0 dan melewati gateway dari IP tunnel yaitu 172.16.16.1 karena dari router 2 jika ingin mengarah ke router 1 melalui tunnel maka itu harus melewati interface dengan IP 172.16.16.1. Bisa kita apply kemudian kita oke. Dan maka di sini untuk keterangannya juga sudah berhasil berubah yaitu aktif statik. Dan selanjutnya kita akan coba untuk melakukan
tes koneksi antar PC apakah sudah bisa saling terhubung. Kita bisa ping ke IP dari PC kedua yaitu 17.254, maka di sini hasilnya adalah sudah bisa. Begitupun sebaliknya jika kita ping ke IP 1, maka hasilnya sudah bisa saling melakukan ping yang menandakan bahwa konfigurasi dari L2TP kita itu sudah berhasil dan untuk jaringan dari kliennya itu sudah bisa saling terhubung. Dan selanjutnya di sini saya akan langsung untuk melanjutkan pembahasan tentang PPPoE, yang dimana PPPoE itu merupakan singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, yang dimana PPPoE ini merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang bekerja pada layer 2 yang umumnya itu digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan, serta dapat juga untuk melakukan manajemen banyak klien sekaligus tanpa menggunakan IP public. Oke, langsung saja di sini kita akan lanjut untuk melakukan setup topologi untuk materi PPPoE ataupun Point to Point over Ethernet. Di sini kita perlu menambahkan satu network terlebih dahulu dengan tipe Cloud NAT sebagai penyedia layanan internet kita, ataupun dengan kata lain berfungsi sebagai ISP. Dan di sini juga kita perlu untuk menambahkan dua perangkat router yang nantinya itu satunya akan bekerja sebagai router ISP ataupun yang akan bekerja sebagai router yang menyediakan layanan internet, dan satunya adalah router customer yang akan berfungsi sebagai yang meminta request untuk layanan internet yang disediakan oleh ISP. Dan di sini juga kita akan menambahkan dua perangkat PC yang nantinya akan digunakan sebagai klien dari router customer yang akan meminta hak akses untuk internet. Bisa kita hubungkan terlebih dahulu. Untuk router 1 itu sebagai router ISP-nya. Kemudian di sini untuk router 2 kita akan hubungkan ke router 1 sebagai customer, dan untuk dua PC ini akan kita jadikan sebagai klien dari router customer-nya. Kita bisa hubungkan juga. Dan setelah kita sudah menambahkan untuk perangkat-perangkat yang diperlukan, di sini kita bisa mengakses ke dalam router untuk penyedia layanan ISP-nya, atau di sini saya akan sebut saja sebagai router 1 melalui aplikasi Winbox. Bisa konekkan terlebih dahulu dengan memasukkan IP-nya yaitu 137.25. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Winbox-nya, kita bisa langsung saja untuk melakukan konfigurasi untuk PPPoE-nya. Kita bisa masuk dulu ke dalam menu PPP. Kemudian di sini kita bisa pilih yang namanya itu PPPoE server. Dan kita tambahkan interface baru di sini. Kita bisa beri keterangan untuk namanya terlebih dahulu. Dan kemudian untuk interface-nya kita itu arahkan ke Ether 2 yang terhubung dengan router customer-nya. Kemudian bisa kita langsung apply saja, kemudian kita oke. Kemudian kita bisa pergi pada menu secret dan kita bisa tambahkan PPP secret baru. Kita beri keterangan namanya di sini. Dan untuk service-nya di sini kita bisa pilih service-nya yaitu yang PPPoE seperti ini. Untuk local address-nya bisa kita masukkan yaitu 192.168.24.1, dan kemudian untuk remote access-nya kita bisa masukkan juga 192.168.24.2. Ini mana untuk local address ini nantinya itu akan menjadi IP dari router penyedia layanan internet kita ini di dalam interface tunnelnya, dan sedangkan remote address-nya itu akan menjadi IP milik dari router customer di dalam interface tunnelnya. Itu bisa kita apply saja, kemudian kita oke. Kemudian kita bisa masuk ke router 2 menggunakan fitur Roamon yang ada di router ini. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk fitur dari Roamonnya yaitu pada bagian tools, kemudian kita cari Roamon. Bisa kita enable saja, kemudian kita apply. Dan untuk yang ada di router kedua kita bisa aktifkan secara CLI melalui terminal. Set enable sama dengan yes. Bisa kita enter. Dan bisa kita cek dengan command tool. Kemudian Roamon kita print untuk mengecek keaktifannya, dan sini sudah terlihat bahwa untuk fitur Roamon dari kedua router sudah aktif. Maka bisa kita konekkan melalui fitur Roamon dari router 1 terlebih dahulu. Kita bisa new Winbox, kemudian kita pilih connect to Roamon. Dan di sini sudah terdapat, bisa kita langsung konekkan saja. Dan pada router kedua juga kita bisa langsung konfigurasikan pada menu PPP. Kemudian kita pilih yang namanya itu di add ini PPPoE client yang ini. Kita bisa beri keterangan untuk namanya. Kemudian kita bisa fokus pada menu dial out, ataupun sebelumnya untuk interface-nya itu kita arahkan ke address 1, karena di dalam router ini untuk yang mengarah ke router yang menyediakan layanan internet itu berada di address 1. Dan pada bagian dial out di sini kita bisa masukkan username-nya dan juga password. Dan di sini kita itu juga perlu untuk mencentang yang namanya use peer DNS dan juga add default route.
Karena nantinya jika kita sudah mencentang bagian ini, maka secara otomatis ketika kalian ingin melakukan request ke internet, maka sudah otomatis disediakan untuk DNS dan juga rootnya. Kemudian bisa kita apply, kemudian kita oke. Dan kita tunggu sampai terdapat keterangan running, dan jika kita cek pada bagian addresses, maka secara otomatis sudah terdapat untuk IP-nya yaitu 24.2 yang berada pada interface PPPoE yang kita buat sebelumnya. Dan jika kita cek di sini juga dengan IP add print, maka seharusnya juga sudah ada yaitu IP-nya 192.168.24.2 dengan IP gateway yang mengarah ke 24.1 melalui interface PPPoE. Dan kita akan coba untuk melakukan ping ke gateway-nya terlebih dahulu ataupun melakukan ping ke router 1 dengan komen ping 192.168.24.1, dan bisa kita enter di sini untuk melihat bahwa untuk dari router 2 itu sudah bisa terkoneksi ke router 1. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk langsung melakukan share internet connection untuk klien yang terdapat di router customer kita. Kita bisa melakukan setting terlebih dahulu untuk interface bridge, yaitu untuk menyatukan beberapa ethernet yang terdapat di router 2 menjadi satu, yaitu dalam tampilan bridge. Bisa kita apply, kemudian kita oke. Kemudian pada bagian ports kita tambahkan yaitu untuk Ether 2 dan Ether 3. Kita pilih Ether 2, dan untuk jaringannya kita pilih yang bridge, kita apply, kemudian kita oke, dan tambahkan satu lagi yaitu untuk Ether 3-nya. Kemudian kita juga perlu untuk nyeting IP-nya pada bagian addresses. Di sini kita bisa tambahkan IP address yang mengarah ke klien kita nanti, yaitu 10.10.24.1 kemudian /24, dan untuk Ethernet-nya, untuk interface-nya kita itu arahkan ke interface bridge yang kita buat tadi. Bisa kita apply, kemudian kita oke. Kemudian juga kita perlu membuat yang namanya itu DHCP server untuk router 2 yang nantinya akan dilakukan request IP DHCP terhadap kliennya. Di sini bisa kita pergi ke DHCP server, kemudian kita pergi ke DHCP setup, dan untuk interface-nya kita arahkan ke interface bridge. Kita bisa next. Kemudian jika sudah successful, maka kita klik OK saja. Dan juga jangan lupa untuk lakukan konfigurasi firewall supaya nanti PC dari klien kita itu bisa melakukan internetan. Pada bagian NAT kita bisa add di sini. C-nya adalah SSC NAT, kemudian untuk out interface kita itu pilih yang mengarah ke interface PPPoE yang kita buat di router 1 tadi. Karena untuk dari router 2 jika ingin mendapatkan akses internet itu melalui interface PPPoE, maka untuk firewall NAT yang ada di router 2 juga harus mengarah ke interface PPPoE yang sama. Kemudian bisa pada bagian action kita bisa pilih mask curate. Setelah itu bisa kita apply dan oke. Kemudian baru setelah itu pada PC kita bisa kita buka, dan nantinya akan kita coba untuk melakukan request DHCP dan juga melakukan ping ke internet dari PC klien ini. Kita coba pada PC pertama terlebih dahulu dengan IP DHCP. Dan sudah didapatkan IP-nya adalah 24.254, dan kita akan coba langsung melakukan ping ke google.com 8.8.8, dan jika kita coba ping ke 8888 itu sudah bisa, dan jika kita coba untuk ping juga ke google.com maka di sini juga sudah bisa. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.